Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Habib Alawi bin Habib Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'inu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, di bulan yang baik dan di hari yang baik, yaitu hari Arafah. Hari ini hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Perlu kita ketahui, hari Arafah ini walaupun cuman satu hari, tapi ulama mengatakan Yaum Arafah bi asyrati alaf yaum fil fadl. Satu hari di hari Arafah ini seperti 10.000 hari dibandingkan hari yang lain. Saking ganalnya keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari Arafah. Nah, oleh karenanya, karena kita mengetahui walaupun hari Arafah ini cuma satu kali dalam satu tahun, namun keutamaannya sama dengan 10.000 hari dibandingkan dengan hari-hari yang lain, maka hendaklah kita gunakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hari Arafah ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan hari Arafah yang saat ini kita jalani adalah hari Arafah terakhir bagi hidup kita. Artinya, mungkin kita menganggap ini adalah hari Arafah terakhir bagi hidup kita, maka kita akan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahun depan tidak menemui Arafah lagi, nah lalu bagaimana? Pastilah kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arafah ini bergerang. Arafah, ya, selain kita mengetahui hari Arafah itu adalah tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah, di sini Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, beliau menjelaskan Arafah ini tatkala Al-Imam Ad-Dhahhak, bukan Imam Al-Imam Ad-Dhahhak, beliau mengatakan hari Arafah atau padang Arafah. Yang pertama dulu, tempat Arafah itu adalah tempat orang yang wukuf, bagi orang yang haji.
Itu Al-Imam Ad-Dhahhak, beliau mengatakan inna Adam alaihi salam lama uhbita ilal ar waga'a bilhin wa hawa bijeddah. Ujar Imam Ad-Dhahhak, tatkala Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan diturunkan ke bumi, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam di India. Kan pada Tuhan kita ini kan Nabi Adam lawas bagana di dalam surga, namun melakukan kesalahan atau kekhilafan, ya wajar ya, kalau al-insan mahalul khata' wa nisyan, ngaran manusia ini pasti mempunyai khilaf dan salah. Nah begitu juga Abuna Adam, waktu di dalam surga Abuna Adam, pada Tuhan kita Nabi Adam itu melakukan kekhilafan, sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam dari surga dan diturunkan ke bumi. Di mana andaknya? Seikong di India, seikong di Jeddah. Seikong di India, seikong di Jeddah. Yang di India Nabi Adam, di Jeddah Siti Hawa. Kemudian faja'ala Adam yatlub Hawa wa hiya tatlubuh. Saling baca carian, saling baca carian. Fajtama'a bi Arafah yaum Arafah wa ta'arrafa. Kemudian terdapat Nabi Adam melawan Siti Hawa tepatnya di padang Arafah. Dan nama Arafah dalam bahasa Arab kan, Arafah nih nama arti-arti daripada kalimat Arafah itu adalah bapinanduan. Nah jadi Arafah itu artinya bapinanduan, ya kah, bapinanduan, batamuan, batatahuan, atau kurang lebihnya. Nah, itu apa namanya, sejarah hari Arafah atau padang Arafah. Lalu disebutlah tempat wukuf orang, ya kah, bagi orang yang berhaji tentunya itu padang Arafah. Nah mudahan kita yang belum haji, mudah-mudahan kawatulak haji sabarataan. Nah kemudian pulang ulama yang lain itu menyebutkan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini kita berada di 9 bulan Dzulhijjah. Mulai 1 sampai 10 ini adalah hari yang paling afdol sedunia. Ulama mengatakan bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, atau lebih tepatnya lebih afdol daripada malam salikur di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah terdapat 3 hari yang mulia. Tarawiyah, hari Arafah yang saat ini kita berada di dalamnya, yang terakhir adalah hari raya Idul Fitri. 3 hari yang mulia tersebut terkumpul di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sedikit ulun mengisahkan atau asal muasal daripada 3 nama 3 hari mulia ini, Tarawiyah, Arafah, dan hari raya Idul Adha. Hari Tarawiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Kamarian ya kalau hari Jumat tanggal 8 Dzulhijjah. Tatkala malam Tarawiyah atau malam tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ra'a lailata tarawiyah fi manamih. Nabi Ibrahim ini bermimpi annahu yu'mar bidabhi ibnih, bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak sidin, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini pian lawas kawin tapi kada bisa anak. Tatkala mempunyai anak, lalu diperintahkan untuk dikorbankan, disembelih. Nah itu terjadi mimpinya Nabi Ibrahim itu malam Tarawiyah atau malam tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah. Falamma asbaha, tatkala pagi bangun daripada tidurnya, fakkara, Nabi Ibrahim dia berpikir santai sidin. Makanya tarawiyah itu bahasa Arab, bahasa kitanya itu tarwih, santai.
ya kah? Malam tarawiyah, malam santai. Tatkala malam tarawiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim ini kada langsung melakukan, berpikir yurawih tarwih, nah santai berpikir. Sampai kapan? Berpikirnya itu karena apa namanya, bingung Nabi Ibrahim nih, ini perintah Allah kah atau dari syaitan kah? Berpikir dulu, sini kada asal sembelih aja bang, ini dari Allah kah perintah ini atau dari syaitan kah? Lalu berpikirnya tuh santai. Sampai kapan? Sampai falamma asbaha, tatkala tanggal 9 di pagi harinya, Arafah, Nabi Ibrahim sidin paham anna dzalika minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mimpi disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail anak sidin itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Arafah, sidin tahu ya lah, pinandu pasummiya dzalikal yaum yaum Arafah, maka dinamakanlah hari tersebut ya kah, tatkala sidin paham dan tahu ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, hari paham, hari pinandu Arafah itu ya kalau, lalu disebutlah hari Arafah. Kemudian tanggal 10 bulan Dzulhijjah lalu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Cuma kan Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, lalu digantikan dengan hewan sembelihan. Nah, ini bahwasanya Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim, ikam sayang bana lawan anak ikam lawas kada bisian anak, sekarang aku beri ikam anak dan ikam sayang lawan anak ikam tuh. Nah, aku hendak mencoba lawan ikam sayang anak kah, sayang lawan Tuhan kah, sayang Allah kah, sayang lawan Ismail kah? Nah, lalu Nabi Ibrahim ini karena mempunyai iman yang kuat ya kah, walaupun itu adalah anak kandung sidin, lalu disembelih sidin. Cuma Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, digantikan dengan hewan kurban. Nah, itu syariat kita menganjurkan berkurban, sayang di duit kah? Sayang di Allah kah? Berkurban 3 juta, 2 juta setengah kita kada kawa, padahal saldo sing banyakan. Nah, Nabi Ibrahim bisi anak seikungannya lawas kada beranak nabi ini nih, sekali beranak diperintahkan menyembelih anak. Nah, kayak apa? Nah, ya kan? Nah, mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebab apa namanya, penamaan hari tarawiyah, hari santai. Nabi Ibrahim tatkala bermimpi diperintah untuk menyembelih anak, sidin santai memikirkan. Sampai kapan? Sampai tanggal 9 Dzulhijjah fa Arafah. Lalu beliau paham ya kah, bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari syaitan. Kemudian tanggal 10 hari Idul Adha, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhubung kita di hari ini adalah hari yang mulia, yaitu di hari Arafah, maka hendaklah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu disebutkan orang yang sholat subuh berjamaah faka'annama qamal lail kullah, seolah-olah dia menghidupkan malam dengan ibadah semalaman suntuk. Nah, alhamdulillah ya Allah, sembahyang subuh berjamaah. Jadi ingatakan bagi orang yang koler menggawi sembahyang subuh berjamaah, ketahuilah bahwasanya sembahyang subuh berjamaah ini pahalanya seperti kita ba'amaliyah samalaman suntuk. Kita ba'amaliyah samalaman suntuk rasa kada tegawi. Ayo barang sembahyang subuh barang yang berjamaah nih. Sembahyang subuh itu disebutkan lah di dalam sebuah hadis, seandainya lau ya'lam, seandainya nih orang tahu tentang keutamaan, keistimewaan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi walau dalam keadaan habwa merangkak. Nah, seandainya tahu nih kita keutamaan sembahyang subuh berjamaah, niscaya kita akan datang untuk melaksanakan subuh berjamaah dalam keadaan merangkak. Nah, betang kaum, mau ada paham merangkak betang kaum. Amun orang tahu, cuma ya ngaran kita kada tahu, lalu biasa-biasa aja. Kemudian disebutkan lagi dalam sebuah hadis,
bahwasanya orang yang berjalan di kegelapan malam untuk ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang sempurna nantinya pada hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya di hari kiamat tuh kan kada ada PLN. Ada di hari kiamat PLN? Kada ada. Ya kah? Kada usah berkisah hari kiamat di dalam kubur aja yang masih di dunia. Ada orang bawa kubur ibaratnya ada lampunya, ada kipasnya, ada AC-nya, ada. Ya kah? Sekadap-kadapnya sekali semeter kali 2 meter. Ada ya kah? Itu masih akhirat dunia aja masih. Apalagi akhirat yang sebujurnya. Nah, tatkala orang gelap, ya kah, kegelapan, ya kah? Namun orang yang di masa ini hidup, ya kah, berjalan di kegelapan malam dengan tujuan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya yang sempurna nantinya pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di hari Arafah selain kita dianjurkan berpuasa, puasa aneh lah. Karena sudah kita jelaskan ya, kalau di hari Arafah ini kita dianjurkan berpuasa. Memang ibadah yang nomor 1 yang bagus dan yang paling bagus kita lakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, khususnya di hari Arafah ini adalah berpuasa. Yang berpuasa alhamdulillah, ya kah? Ulun guru tadi jar kada bersahur. Kada bersahur. Nah, yang kada bersahur misalnya mulai adzan subuh tadi kada minum, kada makan apa-apa, boleh memasang niatnya wayahinian. Yang sebelum adzan subuh tadi kada minum atau kada makan, nah maka boleh pian pasang wayahinian sahjaku puasa hari ini hari Arafah hukumnya sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa hari Arafah ini uhtusiba 'alallah an yukaffir sanah allati qablah wallati ba'dah. Ujar Nabi Muhammad, orang yang berpuasa di hari Arafah mendapatkan 2 tahun pengampunan dosa, tahun yang akan datang dan tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Tahun yang telah lalu paham aja kita, karena tahun kamarian, kamarian minggu tadi, bulan tadi, tahun tadi banyak kita melakukan dosa. Nah, orang yang berpuasa di hari Arafah diampuni dosanya. Tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang apa maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan tidak Allah matikan orang tersebut bagi orang yang berpuasa di hari Arafah, terkecuali inya hidup sampai Arafah yang akan datang. Ya kan? Arafah tahun kaina. Makanya bagi yang berpuasa di hari ini, ya alhamdulillah kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita dianjurkan berpuasa pun juga kita dianjurkan di hari Arafah yang mulia ini untuk memperbanyak doa. Karena disebutkan bahwasanya doa di hari Arafah la yurat, tidak bakal ditolak. Dimun kita nih berdoa di hari Arafah itu tidak bakal ditolak, pasti dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa hari Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doa hari Arafah. Nah, kayak apa membacanya? Itu kan zikir guru jar, lain doa. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tidak tiada sekutu baginya, lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala setiap sesuatu kuasa. Itu kan zikir. Mana doanya? Kada ada. Doanya di dalam hati masing-masing.
Jadi tatkala mulut kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka hati kita berpinta-pinta, ya kah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam hati, ya Allah, kabulkan semua hajat ulun, angkat segala penyakit ulun, hilangkan daripada kesusahan ulun, luaskan rezeki ulun, panjangkan umur ulun, sehatkan badan ulun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu caranya membacanya. Jadi muntung membaca, hati mengingatkan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut dibaca dari sekarang. Ya kan, tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, dari sekarang kita membaca sampai kapan? Sampai maghrib hari ini. Nah, jadi munkawa dari sekarang sampai maghrib baca doa itu sebanyak-banyaknya, kalau bisa sampai 1000. Sampai 1000. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sehari ini juga, ya kalau sehari ini khusus siahkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah tuntung 1000, baca pulang surah Al-Ikhlas 1000 kali. Surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan itu pulang berapa kali? 1000 kali. Nah, orang yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka u'tiya masa'al, akan Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang inya pinta. Anak minta apa kita? Tuntung membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali hari ini. Kemudian apa yang kita pinta pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, ya Allah, lawan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga dibaca di hari ini sampai 1000 kali. Nah, itu amaliyahnya, ya Allah, doa dan amaliyah. Amaliyahnya surah Al-Ikhlas, doanya la ilaha illallah tadi, Bang. Jadi dua amalan ini yang paling penting benar. Ulun guru aja hendak membaca Al-Quran aja silahkan, ada apa-apa ya. Ulun guru aja hendak membaca salawat sekiranya nyaman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Ulun guru biasanya membaca istighfar aja, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, silahkan. Pokoknya intinya di hari yang mulia ini gunakan sebaik-baiknya di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Arafah yang saat ini kita berada di dalamnya, jadikan Arafah terakhir bagi hidup kita. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita kawat menggunakan sisa-sisa waktu Arafah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita di Hadramaut, kita di Tarim, hari Arafah nih pian habis sembahyang subuh. Itu orang-orang Tarim mereka membaca maulid di Masjid Muhdor. Masjid Muhdor nih, Masjid Muhdor. Nah, gambar Masjid Muhdor. Ini Masjid Muhdor. Masjid Muhdor. Jadi membaca maulid habis sembahyang subuh, karena sembahyang duha di masjid-masjid tuntung ya kalau sampainya masjid maulid yang dibaca maulid Syaraful Anam. Tuntung membaca maulid Syaraful Anam sembahyang di masjid sembahyang duha di masjid-masjid ya sampai zuhur ya kan, sampai sebelum zuhur, kubail zuhur. Sebelum zuhur guring buhannya. Karena pulang hendak asar ya kan, zuhur di masjid, kemudian hendak asar mereka melakukan bahasanya itu wukuf di Jabal Khailah. Bukan wukuf sih, sambatan wukuf kan di Makkah aja, di Mina ya kalau. Amun di Tarim tuh mereka itu berkumpul di sebuah tempat namanya Jabal Khailah.
Jabal Khailah tuh gunung, Jabal tuh gunung ya kalau. Jabal Nur gunung, Jabal Hira, gua apa namanya? Jabal Sur ya kah? Jabal Sur ya kah? Gunung Sur. Nah, di sana di Tarim tuh ada namanya Jabal Khailah. Ya kah? Jadi berkumpul di situ sembahyang asar, tuntung sembahyang asar. Jadi mereka itu membaca wirid. Nah, membaca wirid ya kah? Menghayati atau menghadirkan seolah-olah berada di Arafah di padang Mina. Nah, jadi kayak tujuan ya hari ini habis sembahyang asar tuh namun kawa habis sembahyang asar berjamaah ya kalau kemudian pulang kada beralih daripada pasahapan terkecuali sampai waktu maghrib. Barangnya ngapa dibaca hari ini habis asar ya seolah-olah pian wukuf juga, tapi wukufnya di Keruing. Wukufnya orang wukuf di Mina ya kalau seorang wukuf jauh wukuf di Keruing barang ada kesempatan lagi untuk melaksanakan wukuf di Mina ya kalau wukuf di Keruing barang. Nah, ya kan barangnya ngapakah dibaca boleh kalau boleh siapa yang melarang, malah lebih bagus ya Allah. Jadi ya kita bedakanlah hari Arafah ya kah nang narannya hari mulia ini dengan hari-hari yang lain. Hari yang lain kita misalnya kada pernah habis sembahyang asar tuh bas tuntung basar sudah jauh. Nah, hari Arafah nih habis basar apakah pian baca atau yang menarosakan yang doa tadi kah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebelum waktu maghrib habis, bolehnya maghrib habisan sudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Santai aja membacanya, yang penting penghayatannya. Ya, jangan baca cepat-cepat, membaca cepat-cepat kada ingat juga tapu-tapu ental ya kalau. La ilaha illallah amunnya lambat guru kada sampai 1000. Ya pulang hanya aja pang memadahkan padahal semalam sudah dipadahkan juga. Ya kah? Dan harusnya kita mulai malam tadi seharusnya. Ya cuma ya kah seapa pian kawa ada kawa 1000, misalnya kawa 500 saja ya kada masalah juga. Ya intinya hari ini habis sembahyang asar, nah itu kita bedakan dengan hari-hari yang lain. Hari Arafah ini bedakan dengan hari-hari yang lain, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sembahyang asar, misalnya pian sampai maghrib membaca Al-Qur'an atau membaca tasbih atau membaca istighfar atau membaca salawat atau membaca doa tadi atau menuntungkan qul huwallahu ahad tadi sebanyak 1000 kali ya kan sampai menghadang buka karena berpuasaan ya kan karena berpuasaan. Nah kemudian pulang tatkala kita malam ini habis sembahyang maghrib kan sudah masuk malam takbiran. Belum guru malam tadi mendengar takbiran juga aja. Ini mana bujurnya? Takbiran tuh sabujurnya mulai tanggal 1 Zulhijjah tadi sudah disunahkan. Ya kah? Sudah disunahkan, tapi buahnya hari ini hari raya aja. Terserah buahnya Andak hari ini ke hari raya. Ya kah? Mun kita mau umpati pemerintah aja. Ya kah? Itu disebutkan anna adatas salaf, orang-orang alim terdahulu mereka la yakhudun, mereka tidak terlalu memperhatikan tentang kapan awal bulan, kapan akhir bulan. Bal raji' ila daulah, akan tetapi mereka menyerahkan perkara ini kepada pemerintahan. Menjadi pemerintah hari Minggu hilalnya, hari Minggu hari rayanya, bismillah hari Minggu. Ya kan? Bapaknya hari Sabtu kayak Pak Guru salah kah? Kada menyalahkan. Yang hendak hari raya silakan, hendak hari Senin nggak hari raya apa-apa terserah bubuhannya. Yang penting kita hari Minggu menuruti pemerintahan. Nah itu seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau kita membahas fikih di dalam fikih ini kan ada 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kan 4 ya Allah. Kalau Imam Syafi'i itu jar Imam Syafi'i tulu itu apa ya Allah? Matla itu adalah tempat terbitnya hilal itu di negara masing-masing.
Nah, jadi kapan masuk, kapan awal dan kapan akhir bulan itu tergantung negara. Di negara kita awal dan akhir bulan ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, pemerintahan, ya kah? Nah, menurut Imam Syafi'i nggak itu. Karena pulang di Mekah lain. Bah, kita hari ini subuh, di Mekah belum subuh lagi nih. Di Mekah nih jam 5, jam 12 masih. Jam 1, jam 2-an lah. Ya kalau jam 1, jam 2-an di Mekahnya isi-isinya lawan kita sekitar 4-5 jaman. Ya Allah lah, 4-5 jaman lah. Sekitar itulah 4-5 jaman, ya Allah lah. Tadudi pada kita. Berarti ini belum subuh lagi buahnya. Nah, kita sudah subuh. Ya memang ya kalau waktu beda di Makkah lawan di Indonesia beda. Lalu Imam Syafi'i, madhab kita yang kita perpegangi, yang kita madhabnya Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwasanya matla, tempat terbit atau awal, penetapan awal dan akhir bulan itu di mana kita berdiam. Di mana kita berdiam, di situ penetapan awal dan akhir bulan. Tapi ada madhab seperti Imam Malik itu mengatakan bahwasanya matla atau penetapan awal dan akhir bulan itu ditunjuk di dalam satu dunia nih. Cukup sebuting aja. Seumpama di Mekah mengatakan hari Sabtu, maka hari rayanya juga hari Sabtu. Nah, itu madhab Imam Malik. Jadi misalnya ada yang bahari raya hari ini, ya kita kada menyalahkan. Jangan biasakan kita menyalahkan orang ya. Kalau yang mau kita meyakini hari Minggu, bismillah hari Minggu. Yang mengadakan hari Sabtu, Bang, ya sudah, kada apa-apa ya kan, kada apa-apa. Yang hari Minggu jangan menyambati hari Sabtu, sebaliknya yang hari Sabtu jangan menyambati hari Minggu, ya kan. Nah, itu kalaunya guru kita, anna min adatis salaf, para ulama yang terdahulu, mereka masalah awal dan akhir bulan ini mereka kada layahudun, kada peduli, bal raji ila daulah, akan tetapi mereka menyerahkan perkara ini kepada pemerintahan. Amunnya pemerintah memadakan hari Minggu, bismillah hari Minggu. Mun salah Bang, pemerintah juga yang salah, kada saurang juga yang berdosa. Nah itu. Nah kemudian tatkala malam hari raya, malam ini habis sembahyang maghrib kan kita bertakbiran nih. Nah itu kita dianjurkan bertakbiran, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang biasanya takbir hari raya. Takbiran tatkala kita tulak ke masjid hendak sembahyang bertakbiran. Tatkala kita melihat binatang kurban, kambing, sapi ataupun onta, maka disunahkan bertakbir juga. Jangan ditawakan aja. Sapinya bapaknya kita tak tawaan. Ya kan? Jadi kita dianjurkan melihat hewan kurban itu bertakbir, menyembelih bertakbir juga, hendak tulak ke masjid bertakbir juga. Lawan bolang ketika tulak ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha, karena memang ya kalau sholat Idul Adha itu tasungsung sedikit daripada sembahyang atau sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri itu kan kita dianjurkan sarapan, makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri nih. Ya setidaknya kita makan kurma. Minta ya kalau mun Idul Fitri, amun Idul Adha kita kada dianjurkan untuk sarapan, ya kan? Kada dianjurkan sarapan. Sengaja paroknya dikosongi supaya gancang memakan hewan kurban. Makanya sholat Idul Adha gitu aturannya ya kah tasungsung sedikit daripada sholat Idul Fitri. Coba pengen lihat ya kan, bilangnya sholat Idul Fitri misalnya jam 7:30, amun sholat Idul Adha pasti kurang pada jam 7:30 biasanya. Nah itu ya kalau supaya apa, supaya kada kelaparan orang. Mun kita menghadang jam 9, jam 10 hanya kita bahasanya tuh ya kalau hanya sembahyang Idul Adha, ya babila menyembelih hewan kurbannya, babila menyiang, babila memasak, babila memakannya pulang. Sedangkan sunnah menyuruhkan ketika habis sembahyang subuh kita berangkat untuk melakukan sholat Idul Adha, itu dianjurkan kada usah makan atau kada usah sarapan, ya kah? Makanya
di khutbah sholat Idul Adha itu dimajukan. Lawan pulang ketika kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha itu mun kawa berangkat di jalan yang lain, buliknya di jalan yang lain juga. Misal pian rumah di situ misalnya, berangkat mulai situ ya kalau ke sini. Karena buliknya barang mengeliling mulai situ kalau pulang kantor polisi sana tembus ke Sabila pulang, tembus ke Sungai Ji. Hanya pulang ke sini. Nah itu dianjurkan nangka itu sunnah. Bahkan ya kalau ulama kita menganjurkan itu kita dianjurkan juga melewati pekuburan. Makanya ya kalau guru-guru kita tuntung sambahyang sholat Idul Adha itu kada boleh ke rumah kecuali ziarah. Kenapa? Karena orang yang di dalam kubur tatkala kita pulang daripada melaksanakan sholat Idul Adha itu orang yang di dalam kubur itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu guru-guru kita biasanya menganjurkan seperti itu. Ya kalau kada boleh ke rumah dahulu, kada menyejak rumah dahulu terkecuali ziarah ke kubur yang sudah meninggal. Kubur kuitan kami jauh guru di Amuntai. Mampus sam di Amuntai situ. Kada boleh isok hanya datang. Ya pokoknya sebisa-bisa mungkin ya Allah lah, sebisa-bisa mungkin. Ya kada kalau misalnya yang jauh hadiahkan Fatihah ya Allah, hadiahkan Fatihah. Atau batahlil sedikit kah ya Allah. Nah, jadi itu apa namanya ringkasan daripada apa aja yang bagus kita lakukan di hari Arafah dan hari Idul Adha, hari raya Idul Adha. Malam ini, malam hari Idul Adha, kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, kebanyakan orang biasanya lah malam hari raya ini lalai. Padahal malam hari raya ini bagus kita memperbanyak ibadah. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man ahyal layalil khamas, orang yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kan ada 360 malam. 5 malam, man ahyal layalil khamas, orang yang menghidupkan 5 malam di dalam ibadah kepada Allah, wajabat lahul jannah, ujar Nabi, pasti wajib inya masuk surga. Apa 5 malam tersebut? Yang pertama malam tarawiyah, malam Jumat tadi ya Kak, malam tarawiyah, malam 8 bulan Dzulhijjah. Yang kedua malam Arafah, malam tadi juga sudah lewat kita ya kalau malam Arafah. Yang ketiga malam hari raya Idul Adha. Nah, ini malam ini malam hari raya Idul Adha. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima malam nisfu Sa'ban. Nah, kita tahunya malam nisfu. Bilanya malam nisfu, nah bahimat, ba'amaliyah ya kah, bahimat, baibadah. Padahal ampun orang ada 5, kadanya malam nisfu aja 5 buting malam yang bagus dihidupkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahyal layalil khamas, orang yang menghidupkan 5 malam di dalam ibadah kepada Allah, wajabat lahul jannah, wajib pasti ujar Nabi Muhammad SAW inya masuk surga. Apa 5 malam tersebut? Salah satunya malam ini, malam hari raya Idul Adha. Nah, jadi malam ini ya kah, ya terserah pian aja hendak apakah yang diamalkan. Ulun guroy hendak menghatamkan dalail, bismillah. Ulun guroy hendak membaca Al-Quran, bismillah. Ulun guroy mulai habis maghrib nih sampai subuh kada beguringan, bagus lagi. Nyaman raum menyembelih sapi. Yang banyak kada beguringan raum ya lagi. Ya setidaknya minimal ya kalau menghidupkan malam di dalam ibadah itu minimalnya mengerjakan maghrib, isya dan subuh berjamaah. Mun kawa maghrib berjamaah nih, maghrib ini isya-nya berjamaah, malam ini subuhnya berjamaah. Maghribnya berjamaah, isya-nya subuh dan maghrib subuh isya-nya berjamaah. Kada kawa maghrib berjamaah ngalih guru jamaah siap berbuka ya kah, berjamaah itu kada mesti di masjid, di rumah gitu jadi aja juga, yang penting berdua. Ulun berjamaah juga guru aja tapi saurangan, maulah berjamaah saurangan iya kah, imamnya seikong, makmumnya seikong, itu minimalnya berjamaah. Semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Jadi maghribnya berjamaah, isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Kada kawa maghrib berjamaah misalnya, ya mau kau dikawakan ya Allah lah.
paling kada isya dan subuh berjamaah. Isya, subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan sisa-sisa waktu atau saat-saat waktu Arafah yang tersisa ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehingga kita menemui Arafah tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa nasta'iduka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.